Apa itu transformasi linier? Supaya paham, yuk kita tonton video kali ini. Jangan di-skip. Yang pertama yaitu subbab 5.1 tentang pengantar transformasi linier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata kuliah Aljabar Linear. Pada hari ini kita sampai pada pembahasan transformasi linear. Oke, sebelum pada pembahasan selanjutnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu pengertian dari transformasi linear itu sendiri. Transformasi linear adalah suatu pemetaan dari satu ruang vektor menuju ke ruang vektor yang lainnya, atau bisa disebut sebagai perubahan bentuk dari satu ruang vektor ke ruang vektor yang lain. Nah, di sini ketika saya misalkan sebuah dua vektor yang berbeda adalah V dan W, ketika ditransformasikan, maka jika dinotasikan bentuknya akan seperti ini. T pemetaan dari V menuju W. Dinamakan transformasi linear, ya. Jika untuk setiap A dan B merupakan anggota dari ruang vektor V dengan catatan A dan B adalah sebuah vektor, dan juga alfa adalah anggota dari R. Alfa di sini adalah sebuah skalar, jadi bukan vektor. Berlaku dua sifat tersebut. Nah, di sini ketika ditransformasikan antara vektor A ditambah B, maka hasilnya harus sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Untuk sifat yang kedua, ketika transformasi skalar ditambahkan vektor A, maka hasilnya harus sama dengan skalar dikali transformasi A. Jadi antara dua sifat ini berbeda. Yang pertama adalah vektor ditambah vektor, maka hasilnya harus sama dengan transformasi kedua vektor yang dijumlahkan tersebut. Tapi tidak pada sifat yang kedua. Pada sifat yang kedua, di sini ada skalarnya. Jadi skalar ini beda dengan vektor. Jadi ketika ditransformasikan, maka hasilnya harus sama dengan skalar dikali transformasi A. Nah, ketika dua vektor V dan W ketika ditransformasikan tidak terjadi perubahan bentuk, maka disebut operator linear. Karena apa? Karena transformasi linear dari V ke W tidak terjadi perubahan bentuk. Seperti halnya ketika ruang vektor dua dimensi ditransformasikan pada ruang vektor dua dimensi, maka hasilnya adalah operator linear. Seperti itu. Nah, lalu pada pembahasan selanjutnya kita akan membuktikan sebuah dua ruang vektor ketika ditransformasikan apakah terjadi bentuk yang berbeda atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh soal untuk materi transformasi linear. Kita punya F memetakan R di ruang 2 ke dalam R2. Apakah F tersebut linier untuk Fx, Y sama dengan 2x tambah Y X min Y, di mana ini adalah X dan ini adalah Y. Maka kita misalkan kita punya A dan B anggota R di ruang 2 dan K adalah anggota bilangan real di mana K adalah skalar. Maka anggota A adalah A1 dan A2 dan anggota B adalah B1 dan B2 di mana A1 dan B1 adalah X dan A2 dan B2 adalah Y. Maka kita transformasikan A dan B ke dalam bentuk seperti ini.
transformasi A adalah 2A1 ditambah A2 dan A1 min A2. Transformasi B adalah 2B1 ditambah B2, B1 dikurangi B2. Ini adalah pemisalan awal. Untuk membuktikan aksioma 1 dan aksioma seperti ini. Aksioma 1, transformasi A ditambah B sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Kita masukkan dulu yang transformasi A ditambah B. Transformasi A ditambah B sama dengan transformasi A1 ditambah B1, A2 ditambah B2, di mana A1 tambah A1 tambah B1 adalah X dan A2 ditambah B2 adalah Y. Kita transformasikan akan menjadi seperti ini. 2 kali A1 ditambah B1 ditambah A2 ditambah B2. A1 ditambah B1 dikurangi A2 ditambah B2. Kita kalikan 2 kali A1 ditambah 2 kali B1 ditambah A2 ditambah B2. A1 ditambah B1 dikurangi A2 ditambah B2. Kita kelompokkan menjadi seperti ini. 2A1 ditambah A2 ditambah 2B1 ditambah B2. A1 dikurangi A2 ditambah B1 dikurangi B2. Dapat kita pisahkan menjadi operasi penjumlahan menjadi 2A1 ditambah A2, A1 dikurangi A2 ditambah 2B1 ditambah B2, B1 dikurangi B2. Maka untuk masing-masing ini dan ini adalah bersesuaian dengan transformasi A, yaitu 2A1 ditambah A2, A1 dikurangi A2, dan bersesuaian dengan transformasi B, yaitu 2B1 ditambah B2, B1 dikurangi B2. Maka transformasi A ditambah transformasi B. Maka transformasi A tambah B sama dengan transformasi A ditambah transformasi B. Nah, untuk yang aksioma kedua, kita punya FKA sama dengan skalar K kali transformasi A. Kita masukkan dulu yang transformasi KA sama dengan transformasi KA, di mana anggota transformasi KA1 dan KA2, di mana KA1 adalah X dan KA2 adalah Y. Maka kita transformasikan 2KA1 ditambah KA2, KA1 dikurangi KA2. Kita keluarkan K-nya menjadi K kali 2A1 ditambah A2, A1 dikurangi A2. Ini bersesuaian dengan transformasi A yang ini tadi. Maka dapat kita tulis K kali transformasi A. Maka transformasi KA sama dengan K kali transformasi A. Nah, maka kesimpulannya adalah F adalah transformasi linier karena memenuhi aksioma 1 dan aksioma 2. Selanjutnya, subbab 5.2, yaitu tentang sifat transformasi linier. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari pemateri sebelumnya yang telah menjelaskan subbab 5.1, dan sekarang saya akan menjelaskan subbab 5.2 tentang sifat transformasi linier kernel dan jangkauan. Sebelumnya, kita harus tahu definisi dari kernel dan jangkauan. Yang pertama yaitu jika D memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka himpunan vektor di V yang dipetakan ke dalam 0 disebut kernel dari T. Himpunan tersebut itu dinyatakan oleh ker T, jadi dituliskan dengan ker T. Yang
Kedua yaitu himpunan semua vektor di W yang merupakan bayangan di bawah T paling sedikit satu vektor di V dinamakan jangkauan dari T. Himpunan tersebut itu dinyatakan oleh RT. Untuk selanjutnya yaitu tentang sifat transformasi linier. Menurut teorema 1, jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka yang pertama yaitu T vektor dari 0 akan menghasilkan 0 itu sendiri. Dengan catatan T adalah sebuah fungsi, merupakan sebuah fungsi. Yang B yaitu T vektor dari min V akan menghasilkan min T vektor dari V. Jadi fungsinya yang negatif untuk semua V di V. Nah, untuk V yang tebal ini merupakan vektor, dan V yang besar yang tidak tebal ini merupakan dimensi. Untuk yang B ini merupakan sifat komutatif, berlaku sifat komutatif. Untuk yang C, T vektor dari V min W sama dengan T vektor dari V dikurangi T vektor dari W untuk semua vektor V dan vektor W di V. Ini berlaku sifat distributif. Untuk bukti, misalkan V adalah sebarang vektor di V, karena 0 kali vektor V sama dengan 0, maka diperoleh T vektor dari 0 sama dengan T vektor dari 0 dikali V akan menghasilkan 0. Yang membuktikan juga T vektor dari min V sama dengan T vektor dari min 1 dikali V sama dengan min 1 akan menghasilkan T vektor dari V dikurangi T vektor dari V. Dan yang membuktikan juga T vektor dari V min W sama dengan T vektor dari V ditambah negatif 1 dikali W akan menghasilkan T vektor dari V ditambah negatif 1 T vektor dari W. Ini sifat distributifnya itu keluar. Maka diperoleh T vektor dari V min T vektor dari W. Selanjutnya yaitu tentang rank dan nulitas. Jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka dimensi jangkauan dari T dinamakan rank T. Dan jika dimensi kernel dinamakan nulitas atau juga disebut nullity T. Menurut teorema 2, jika T memetakan V ke W adalah transformasi linier, maka diperoleh yang A, kernel dari T adalah subruang dari V. Yang B, jangkauan dari T adalah subruang dari V. Buktinya, untuk bukti yang A yaitu tentang kernel, untuk memperhatikan bahwa T adalah subruang, maka kita harus memperhatikan bahwa T tersebut itu tertutup di bawah pertambahan dan perkalian skalar. Jadi tidak ada pertambahan dan perkalian skalar. Misalkan V1 dan V2 adalah vektor-vektor dalam T, dan misalkan K itu merupakan sebarang skalar, maka diperoleh T vektor dari V1 ditambah V2 sama dengan T vektor dari V1 ditambah T vektor dari V2. Dengan kata lain, T vektor dari V1 itu merupakan 0 dan T vektor dari V2 itu nilainya 0, akan menghasilkan 0. Sehingga V1 ditambah V2 berada dalam T, juga T dari
vektor skalar V1 sama dengan skalar T vektor dari V1 sama dengan K dikali vektor dari 0 hasilnya 0. Sehingga skalar V1 berada dalam ker T. Yang kedua yaitu yang B, misalkan W1 dan W2 adalah vektor dalam jangkauan T. Untuk membuktikan bagian ini, maka kita harus perhatikan bahwa W1 dan W1 ditambah W2 dan skalar W1 berada dalam jangkauan T untuk sebarang skalar K, yakni kita harus mencari vektor A dan B di V, sehingga kita peroleh T vektor dari A sama dengan W1 ditambah W2 dan T vektor dari B sama dengan skalar W1. Karena T vektor dari A1 sama dengan W1 dan W1 dan W2 berada dalam jangkauan T, maka ada vektor A1 dan A2 dalam V, sehingga T vektor dari A1 sama dengan W1 dan T vektor dari A2 sama dengan W2. Misalkan A sama dengan A1 dan B sama dengan skalar A1, maka T vektor dari A sama dengan T vektor dari A1 ditambah A2. Maka hasilnya T vektor A1 ditambah T vektor A2. Tadi disebutkan T vektor A1 itu merupakan W1 dan vektor A2 itu adalah W2. Jadi dengan kata lain disebutkan W1 ditambah W2. Dan T vektor dari B sama dengan T vektor dari skalar A sama dengan skalar T vektor dari A1 sama dengan skalar dikali W. Jadi seperti itu. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat transformasi linier Kerner dan jangkauan, yaitu yang teorema 3 atau teorema dimensi. Jika T memetakan V menjadi kepada W adalah transformasi linier dari sebuah ruang vektor V yang berdimensi n kepada sebuah ruang vektor W, maka rang dari T plus nulitas dari T sama dengan n. Untuk kasus V sama dengan Rm, W sama dengan Rm, dan T memetakan R kepada Rm adalah perkalian matriks A berukuran M kali N, maka berlaku nulitas dari T sama dengan N min rang dari T sama dengan banyak kolom dari A min rang T. Catatan, rang T sama dengan dimensi ruang kolom A sama dengan rang A. Nulitas T sama dengan dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0. Nah, untuk yang teorema 4 yaitu jika A adalah matriks M kali N, maka dimensi ruang pemecahan dari AX sama dengan 0 adalah N min rang A. Jelasnya, teorema ini menyatakan bahwa dimensi ruang pemecahan AX sama dengan 0 sama dengan jumlah kolom A kurang rang A. Nah, untuk contohnya akan dijelaskan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Jadi di sini saya akan memberikan contoh soal dari teorema 1. Yang pertama, saya misalkan T memetakan Rn menuju Rm adalah perkalian oleh A 1 kali 1
A1 kali 2 A1 kali N, lalu A2 kali 1 A2 kali 2 sampai A2 kali N, AM kali 1 AM2 sampai AM kali N. Karena dari T terdiri dari semua X sama dengan X1, X2 sampai Xn, yang merupakan vektor pemecahan dari sistem homogen. A, X1, X2 sampai Xn sama dengan 0. Jadi hasil dari X1, X2, Xn itu sama dengan 0. Itu dinamakan kernel dari T. Lalu jangkauan dari T terdiri dari vektor-vektor B sama dengan B1, B2 sampai Bm. Sehingga sistem A, X1, X2, Xn sama dengan B1, B2, Bm. Jadi hasil dari keduanya itu konsisten, memiliki himpunan penyelesaian yang tidak berubah-ubah. Lalu untuk contoh soal teorema kedua, tinjau basis S V1, V2, V3 untuk R3, V1 sama dengan 1,1,1, V2 sama dengan 1,1,0, V3 sama dengan 1,0,0. Dan misalkan T memetakan R3 ke R2 adalah transformasi linear sehingga T V1 sama dengan 1,0, T V2 sama dengan 2,1, T V3 sama dengan 4,3. Carilah rumus T, X1, X2, X3, kemudian gunakan untuk menghitung T2, min 3,5. X sama dengan S1, S2, S3 sebagai kombinasi linear dari V1 sama dengan 1,1,1, V2 sama dengan 1,1,0, V3 sama dengan 1,0,0. Jika ditulis X1, X2, X3 sama dengan K1, 1,1,1 plus K2, 1,1,0 plus K3, 1,0,0. Kemudian menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian. K1 plus K2 plus K3 sama dengan X1. Seperti ini. Dari ini kita tulis K1 plus K2 plus K3 sama dengan S1. Lalu K1 plus K2 sama dengan X2, K3, K1 sama dengan X3. Lalu dari ketiganya itu menghasilkan K1 sama dengan X3, K2 sama dengan X2 min X3, K3 sama dengan X1 min X2. Jadi kita masukkan misalnya X3 sama dengan, kita ketahui K1 sama dengan X3, lalu untuk mencari K2 berarti sama dengan X2 min X3 karena K1 plus K2, jadi K2 itu sama dengan S2 min S3 dari yang diketahui K1 sama dengan S3 dan seterusnya. Jadi ini hasilnya. Sehingga X1, S2, S3 sama dengan X3 1,1,1 plus X2 min X3 1,1,0 plus X1 min X2 1,0,0. Kita masukkan. Lalu dapat disimpulkan S3 V1 plus X2 min S3 V2 plus X1 min X2 V3. Jadi T X1 S2 S3 sama dengan X3 T V1 plus X2 min S3 T V2 plus X1 min S2 T V3 sama dengan X3 TV1 tadi 1,0 plus X2 min X3 2, min 1 TV2 tadi plus X1 min X2 TV3 4,3 sama dengan hasilnya 4X1 min 2X2 min X3, 3X1 min 4X2 plus X3. Dari rumus tersebut kita peroleh
T2, min 35 kita masukkan. X1 2, X2 min 3, X3 5. 4 kali 2 min 2 kali min 3 min 1 kali 5. Hasilnya 9. Lalu 3X1 min 4X2 plus X3. 3 kali 2 min 4 kali min 3 plus 1 kali 5. Hasilnya 23. Lalu untuk contoh soal teorema kedua. Tinjau basis S V1, V2, V3 untuk R3, V1 sama dengan 1,1,1, V2 sama dengan 1,1,0, V3 sama dengan 1,0,0. Dan misalkan T memetakan R3 ke R2 adalah transformasi linear sehingga TV1 sama dengan 1,0, TV2 sama dengan 2,1, TV3 sama dengan 4,3. Carilah rumus T, X1, X2, X3, kemudian gunakan untuk menghitung T2, min 3,5. X sama dengan S1, S2, S3 sebagai kombinasi linear dari V1 sama dengan 1,1,1, V2 sama dengan 1,1,0, V3 sama dengan 1,0,0. Jika ditulis X1, X2, X3 sama dengan K1, 1,1,1 plus K2, 1,1,0 plus K3, 1,0,0. Kemudian menyamakan komponen-komponen yang bersesuaian. K1 plus K2 plus K3 sama dengan X1. Seperti ini. Dari ini kita tulis K1 plus K2 plus K3 sama dengan S1. Lalu K1 plus K2 sama dengan X2, K3, K1 sama dengan X3. Lalu dari ketiganya itu menghasilkan K1 sama dengan X3, K2 sama dengan X2 min X3, K3 sama dengan X1 min X2. Jadi kita masukkan. Misalnya X3 sama dengan, kita ketahui K1 sama dengan X3, lalu untuk mencari K2 berarti sama dengan X2 min X3 karena K1 plus K2. Jadi K2 itu sama dengan S2 min S3 dari yang diketahui K1 sama dengan S3 dan seterusnya. Jadi ini hasilnya. Sehingga X1, S2, S3 sama dengan X3 1,1,1 plus X2 min X3 1,1,0 plus X1 min X2 1,0,0. Kita masukkan. Lalu dapat disimpulkan S3 V1 plus X2 min S3 V2 plus X1 min X2 V3. Jadi T X1 S2 S3 sama dengan X3 T V1 plus X2 min X3 T V2 plus X1 min X2 T V3 sama dengan X3 TV1 tadi 1,0 plus X2 min X3 2, min 1 TV2 tadi plus X1 min X2 TV3 4,3 sama dengan hasilnya 4X1 min 2X2 min X3, 3X1 min 4X2 plus X3. Dari rumus tersebut kita peroleh T2, min 35 kita masukkan. X1 2, X2 min 3, X3 5. 4 kali 2 min 2 kali min 3 min 1 kali 5. Hasilnya 9. Lalu 3X1 min 4X2 plus X3. 3 kali 2 min 4 kali min 3 plus 1 kali 5. Hasilnya 23. Teorema ketiga. Sedikit catatan, rank T sama dengan dimensi dalam kurung ruang kolom A, rank A, lalu nulitas T sama dengan dimensi ruang pemecah dalam kurung ruang pemecahan AX sama dengan 0. Contohnya,
Ketahui transformasi linier T memetakan R4 ke R3 didefinisikan oleh matriks A, B, C, D sama dengan matriks A plus B, C min 2D min A min B plus C min 2D. Yang pertama kita cari nilai kernel T atau nulitas T sama dengan AX sama dengan 0. Matriks A plus B, C min 2D min A min B plus C min 2D sama dengan matriks 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 min 2 min 1 min 1, 1 min 2 sama dengan matriks 0, 0, 0. Kita dapatkan menggunakan cara UBE hasilnya 1, 1, matriks 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1 min 2, 0, 0, 0, 0. Dari hasil UBE di atas, S plus min S plus dalam kurung min S sama dengan 0, T plus setengah dalam kurung min 2T sama dengan 0. Matriks A, B, C, D sama dengan matriks S min S 0, 0 plus matriks 0, 0, T setengah sama dengan S matriks 1 min 1, 0, 0 plus T matriks 0, 0, 1 setengah sama dengan matriks 1, 0, min 1, 0, 0, 1, 0 setengah. Hasilnya didapat basis nulitas sama dengan 2. Lalu mencari rank T dengan cara ruang kolom dari matriks. Jadi kita dapat mencari rank T itu dengan cara ditranspos. Dari baris kita jadikan kolom. Dari matriks 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, min 2, min 1, min 1, 1, min 2 ditranspos menjadi matriks 1, 0, min 1, 1, 0, min 1, 0, 1, 1, 0, min 2, 2. Cara samanya kita OBE-kan. Dari OBE kita mendapatkan matriks 1, 0, min 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0. Basis ruang kolom A 1, 0, min 1 dan 0, 1, 1. Jadi ini 1, 0, min 1 dan 0, 1, 1. Ranknya sama dengan 2. Sesuai teorema 3, rank T plus nulitas T sama dengan N2 plus 2 sama dengan 4. Dari teorema 3 terbukti karena matriks di atas berukuran 3 kali 4 berarti N-nya sama dengan 4. Selanjutnya teorema keempat. Contohnya matriks 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4 sama dengan 0, 0, 0. Matriks tersebut adalah matriks A 3 kali 3. Jadi N-nya sama dengan 3. Carilah rank A. Bagaimana kita mencari rank A? Jadi matriks 1, 2, 3, 2, 9, 3, 1, 0, 4 tadi kita OBE. Dari OBE tadi menghasilkan matriks 1, 2, 1, 0, 5, min 2, 0, 0, 1. Basis ruang kolomnya V1 sama dengan 1, 2, 1, V2 sama dengan 0, 5, min 2, V3 sama dengan 0, 0, 1. Ranknya sama dengan 3. Jadi dari teorema keempat rumusnya N min rank A sama dengan AX sama dengan 0. 3 min 3 sama dengan 0. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching and see you.